wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga dan semua yang bergabung di Al-Bahjah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, alhamdulillah saya seorang muslimah bercadar dan saat ini alhamdulillah saya sedang hamil 9 bulan. Dan kaki saya bengkak pengaruh kehamilan. Dan saya sudah hampir 3 minggu ini tidak bisa memakai kaos kaki dikarenakan kaki saya yang semakin membengkak. Pertanyaannya Buya, baiknya seperti apa kalau saya memakai cadar tapi tidak memakai kaos kaki dikarenakan sedang ada uzur? Syukron atas jawabannya Buya. Pendapat yang dikukuhkan jumhur ulama, hampir semuanya, yang mengatakan bahasanya, tapi ulama ingat, tutup wajah dan sampai kaki. Ini pendapat yang pertama. Baik dalam mazhab Syafi'i atau mazhab yang lainnya. Jadi cadar itu sebetulnya kalau kita kembali kepada fikih kita adalah wajib. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i sekaligus. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i wajah dan telapak tangan tidak wajib. Pendapat yang kedua. Dan bisa diamalkan, ini adalah yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin di penjuru dunia. Hampir ini. Dan jangan disalahkan juga. Kalau ada yang menutup wajahnya dengan cadar, alhamdulillah. Mereka sesuai dengan mazhab Syafi'i yang dikukuhkan. Kalau ternyata mereka ada yang tidak, yang penting sudah menutup hanya wajah dan telapak tangan saja, maka sudah menjalankan syariat juga. Tidak perlu kita rendahkan. Yang repot adalah kesombongan orang yang bercadar. Sehingga melihat orang yang belum bercadar dianggap rendah. Itu adalah nggak boleh. Kesombongan itu adalah kebusukan di dalam hati. Na'udzubillah. Atau yang tidak bercadar ini tak tahunya tidak tahu kenapa kok benci banget sama yang bercadar. Ada apa kebencian hati di hatimu dengan orang yang ingin mulia? Na'udzubillah, semuanya adalah bencana. Sampai ada satu gerakan sudah anti cadar, innalillah. Seorang muslim kok anti cadar? Anti pakai katok pendek gitu loh yang seharusnya. Itu pun nggak boleh dengan bahasa yang keras juga. Karena tidak semua yang pakai katok pendek dia ngerti kalau itu adalah haram. Karena kebiasaan di rumahnya. Perempuan pakai celana pendek, itu seharusnya. Itu pun kita tidak harus dengan caci maki mengolok. Sekarang, ini yang tidak bercadar menjadikan orang bercadar kok jadi musuh, ini kan aneh. Di sisi lain yang bercadar sudah kayak punya surga, melihat yang bercadar kayak rendah banget. Loh, ini pendidikan agama dari siapa kayak begini ini? Hah? Ada di masyarakat kayak gini, pendidikan dari siapa? Yang bercadar merendahkan, yang tidak cadar anti cadar. Kok aneh banget nih manusia ini. Gurumu siapa? Hah? Ini kita sedih juga, ini kejadian, sedikit saya tegaskan. Gurumu siapa? Kalau ngerti ilmu nggak akan. Kalau pakai cadar bersyukur, alhamdulillah aku dimudahkan bercadar, berarti saya mengambil pendapat yang utama di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, selesai. Yang lain ya semoga yang lain mengikuti ulama, selesai. Tanpa harus merendahkan. Yang parah yaitu yang nggak bercadar memusuhi yang bercadar. Mereka membaca fikihnya merem kali. Sudahlah. Santri kita tidak wajibkan cadar, bercadar silakan. Karena memang ada dua pendapat di masyarakat juga itu. Kita tidak ingin doktrin anak-anak kita lalu bermusuhan dengan masyarakat, tidak. Mereka biar kebebasan toh. Yang jelas menjaga kehormatan, akhlak, jaga pandangan dan seterusnya. Selesai. Tapi ternyata di masyarakat ada dua kubu ekstrim tadi. Yang bercadar merendahkan yang tidak bercadar, yang tidak bercadar pun anti cadar. Ini musibah problem. Salah berguru ini pasti. Salah berguru. Sampaikan kepada semuanya. Biar sadar karena ini membuat sedih semuanya. Kalau tiba-tiba ada orang pakai cadar, tiba-tiba melakukan kejahatan, jangan disalahkan cadarnya, itu manusianya. Kalau ada orang pakai kaos oblong merampok, bukan kaos oblong yang dimarahi, kan gitu seharusnya orang cerdas. Bukan cadar yang direndahkan. Ini masalah juga ada masyarakat ini. Kemudian, nah ini, mumpung dia bicara ini bertanya tentang cadar, saya akan kemana-mana. Karena saya sedih dengan keadaan masyarakat ini. Yang ekstrim itu nggak dibenarkan. Ekstrim yang bercadar merendahkan, yang tidak cadar anti cadar. Ini problem semuanya. Wong sama-sama syariat kok. Kemudian masalah kaki adalah memang khilaf di dalam mazhab Abu Hanifah, termasuk riwayat dari Imam Ahmad. Kaki khususnya darurat. Anda punya darurat. Kaki Anda sakit seperti itu, Anda tidak usah pakai. Tapi memang dalam mazhab Syafi'i sekalipun ya, biar yang diperkenankan hanya wajah dan telapak tangan. Adapun kaki bisa dibuka dalam mazhab Syafi'i itu bukan ikut mazhab Syafi'i. Yang diambil daripada Imam Abu mazhab Hanafi dan sebagainya ada. Itu pun mazhab Hanafi bukan semuanya, ada khilaf di dalam mazhab. Artinya kalau ada orang yang membuka wajahnya, kemudian membuka tangannya, kemudian membuka kakinya,
Itu pun juga tidak harus kita celah dan kita caci, karena masih ada celah untuk kita pertemukan dengan madhab, dengan ulama. Selesai. Cuman himbauan kita adalah, ketahuilah wahai wanita-wanita yang solehah, semua pada dirimu adalah ada daya goda kepada kaum pria, maka ala indahnya semakin engkau menutup dirimu semakin baik. Selesai. Dari wajahmu, dari telapak tanganmu, dari anggota tubuhmu sampai kakimu. Selesai. Ini adalah tarbiyah, irsyad. Seperti itu. Jadi, apalagi Anda dalam keadaan sakit, Anda boleh membuka kaos kaki Anda kalau tidak bisa, atau memang kalau Anda petani cari kaos kaki yang jumbo, super jumbo begitu, yang bisa dipakai. Nanti bisa yang memakaikan suami tercinta, kan indah sekali. Anda tidak bisa pakai tapi suami memakaikan. Bisa Anda tetap berpegang kepada yang Anda yakini selama ini. Kami paham pertanyaannya. Aneh ya, saya kan ikut yang mengatakan cadar harus, tapi kenapa kaki saya kebuka? Maksudnya gitu. Anda orang baik insya Allah. Nggak apa-apa untuk sementara buka kaki Anda karena tidak bisa dipakai kaos kaki atau sandalnya nggak cukup. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya agar tidak saling merendahkan. Sekali lagi, yang bercadar, jangan merendahkan yang belum bercadar. Yang tidak bercadar, ketahuilah bercadar adalah syariat. Jangan rendahkan juga. Islam tidak boleh merendahkan. Gurumu siapa kok nyuruh merendahkan itu? Agar Anda faham. Semoga kita jadikan hamba yang saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.